Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabungan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, melukis kuntul baris, salam SDGs Desa. Pagi ini sepertinya menjadi pagi yang ditunggu-tunggu karena seharian kemarin ketika informasinya dashboard baru sudah diluncurkan, beberapa teman-teman masih mendapatkan kesulitan untuk bisa mengakses. Alhamdulillah Gus Ivan siap memberikan informasinya tentang dashboard baru kita. Seperti apa nih dashboard baru SDGs kita, SDGs desa kita, dan mungkin ada pola-pola baru atau cara-cara baru untuk admin, user, dan seterusnya. Tanpa membuang waktu, silakan Gus Ivan memberikan informasinya tentang dashboard baru SDGs Desa. Silakan Gus. Terima kasih Gus Koco. Juga kepada kerabat desa sekalian, dan terutama di sini ada kepala desa, sekdes, dan tenaga pendamping profesional. Ya. Jadi yang pertama, sebelum Gus Koco terlewat, kami sampaikan perkembangan terakhir dulu. Ya. Jadi siap. Kemarin sudah dicek ulang oleh Gus Menteri bersama-sama begitu mengenai BUMDes. Ya, jadi BUMDes sudah 7.000 yang mendaftar. Kemudian dari 7.000 itu 2.300 yang terverifikasi nama. Ini yang oleh Gus Menteri kemudian kemarin dipercepat, ditambah orang, kemudian yang sedang terkena pas kena rapid test itu ada yang reaktif kemudian langsung diganti gitu. Jadi seperti itu 140 BUMDes yang sudah mendaftar badan hukum dan yang terverifikasi dokumen masih 4. Dan ini tenaga pendamping profesional itu sebentar lagi akan mendapatkan daftar dari Ditjen pengembangan, segera mendampingi BUMDesnya. Halo Gus. Halo, ya bisa Gus. Ya, lanjut. Ya. Mohon maaf, ini
tadi menggunakan HP, jadi kalau ada yang menelpon jadi terputus ini. Dan kemudian berikutnya adalah mengenai Monef dana desa. Ya, jadi Monef dana desa ini merupakan bagian yang harus diisi tiap hari ya. Dan ini sangat bertumpu kepada pendamping lokal desa dan pendamping desa ya. Jadi sebentar lagi akan disusun jadwal untuk laporan harian, karena Gus Menteri akan mendapatkan laporan harian ini setiap malam jam 23 ya. Sebetulnya realnya beliau sudah membuka sendiri tiap hari ya untuk mencek itu dan kemudian membandingkan dengan berbagai data lainnya. Sejalan dengan Presiden Jokowi kemarin menetapkan pentingnya PPKM Mikro ya. Dan itu kemudian salah satu yang ada datanya dari Kementerian Desa itu di Monef DD itu. Jadi bagian dari data ini yang kemudian nanti akan digunakan untuk Kementerian Desa untuk menyampaikan kepada publik. Kemudian nanti siang hari ini ya, jam 1 Gus Menteri akan menyampaikan yang disebut Gus Koco sebagai masterpiece ya, untuk pengembangan desa untuk paling tidak 3 tahun mendatang. Ya. Setelah itu tentu saja berkembang lebih lanjut lagi, yaitu mengenai bagaimana hasil sampai saat ini tentang SDGs desa, pendataan SDGs desa. Kemudian yang kedua tentang bagaimana BUMDes akan dikembangkan ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai peningkatan kapasitas pendamping desa gitu. Dan khusus untuk itu satu LMS Learning Management System, yaitu Akademi Desa, itu oleh Gus Menteri digerakkan kembali untuk kemudian memberikan berbagai alternatif pengetahuan yang paling baru ya. Dan satu hal yang menarik adalah pengetahuan baru itu sebagian besar diusahakan supaya munculnya dari pendamping desa sendiri, yaitu dari inovasi-inovasi pendamping desa. Ya. Kemudian beliau sempat juga menyampaikan berapa peluang kita mendapatkan pengetahuan baru dari pendamping itu. Dan kemudian terbaca misalnya dari klub. Ya, jadi yang kemarin sempat dibicarakan itu tentang klub sarapan SDGs desa. Ya. Yang kemudian di situ disebutkan. Terus nggak keluar ya ininya ya? Oh, nggak keluar ya? Mungkin bisa switch akses dulu. Ya, ya. Bahaya kalau nggak keluar. Iya, nggak kelihatan gambarnya. Iya, iya. Apakah bisa keluar, Gus? Belum. Nggak bisa enggak ya? Belum ya? Oh. Nggak ngangkat ya? Kayaknya enggak. Dicoba sekali lagi. Iya, iya. Oke, keluar. Keluar ya? Ya. Jadi salah satu yang dibahas kemarin adalah bagaimana kondisi para pendamping desa. Ada peluang untuk mengabstraksi, sebetulnya membuat refleksi tentang berbagai inovasi pendamping sebagai pengetahuan ya, meskipun ini karena menggunakan model modernisasi, jadi
pengetahuan tersembunyi, tacit knowledge, yang kemudian harus dibuat nampak dan digunakan untuk meningkatkan kapasitas di antara pendamping sendiri. Gitu, ya. Jadi itu hal-hal baru, Gus Koco, kerabat desa, tenaga pendamping profesional. Nanti ketemu dengan Gus Menteri jam 1. Ya. Ada 1 bulan di Kementerian Desa, bulannya memberi penghargaan. Ya. Jadi pendamping yang inovatif, inovasinya paling banyak digunakan oleh warga desa gitu. Gus Menteri sendiri yang akan memilihnya gitu, berdasarkan berbagai informasi yang ada gitu. Nanti biasanya beliau akan menyampaikan di akhir tahun nanti. Itu informasinya. Yang berikutnya adalah mengenai dashboard SDGs desa. Ya. Jadi dashboard ini seperti kita ketahui munculnya sebetulnya didasarkan pada kondisi setelah 31 Mei, ya, di mana memang masih banyak desa yang sudah mengumpulkan data melalui kuesioner hard copy SDGs desa. Jadi kalau kita lihat di web, di internet, itu gambar mengenai foto-foto dari kuesionernya itu sangat banyak, ya. Dan itu kemudian dipandang, diperhatikan oleh Gus Menteri sebagai tidak boleh ada yang sampai kurang, karena sudah ada upaya yang sangat tinggi dari desa. Jadi istilahnya kalau sudah ada permintaan dari desa, maka tidak boleh ada yang tidak dipenuhi gitu, sejauh kewenangan dan kemampuan di Kementerian Desa. Ya. Jadi karena itu kemudian yang kami sampaikan beberapa kali, tim memang terbagi antara lain juga untuk menyusun satu aplikasi untuk bisa memasukkan, ya, untuk bisa memasukkan data itu, terutama pada data-data yang berasal dari hard copy. Ya. Jadi seperti itu. Dan itu memang kemudian ada beberapa syarat, ya, untuk bisa memasukkan data ini. Syaratnya itu bahwa internetnya sedang terhubung. Kalau menggunakan aplikasi Android, ya, aplikasi Android itu internetnya bisa offline. Ya. Tapi kalau menggunakan ini dashboard dash SDGs @kemendesa.go.id itu memang harus ada internet, ya. Jadi di web banyak kita temui foto-foto mengenai bagaimana kuesioner itu sudah tersusun, ya. Dan saat ini banyak yang belum bisa dimasukkan. Kemudian berbagai informasi yang masuk ke Kementerian Desa, ya, termasuk informasi mengenai data yang ganda dan sebagainya. Dan itulah sebagai aplikasi Android yang diperbarui tiap hari sebetulnya sesuai dengan WA yang masuk itu. Itu kemudian mulai ada yang logika aplikasinya itu membuat lebih lambat, maka kemudian saat ini itu ganti tim database yang bekerja untuk menghilangkan berbagai kesalahan itu. Dan ternyata meskipun ini di WA tidak banyak muncul gitu, WA yang masuk, kecuali WA dari beberapa dari desa-desa gitu, tapi ternyata user untuk masuk ke dalam aplikasi itu tidak sepenuhnya cocok gitu dengan kolom-kolomnya. Memang di aplikasi lama itu basis utamanya adalah huruf. Mengapa basisnya huruf? Ketika tahun lalu dilakukan uji coba, itu desa ya pada saat uji coba itu desa mengatakan kalau huruf itu lebih mudah diingat, lebih mudah dipraktekkan daripada angka. Maka aplikasi yang
Android itu basisnya adalah huruf-huruf, ya. Dengan konsekuensi tentu saja ada kesalahan ketik. Jadi ini sekedar contoh saja bagaimana kesalahan ketik itu sangat banyak di aplikasi di user yang sebelumnya, yang memang sayangnya tidak tertangkap di web gitu, sehingga ada ketika kemudian user itu dipindah ke engine atau mesin baru, ya, itu banyak yang tidak terangkut gitu. Jadi ada hal seperti itu, sehingga kemudian kok setelah banyak WA masuk kemarin kok jadi sangat sedikit gitu ya, dan sangat banyak yang merasa belum masuk gitu. Jadi ini contohnya. Jadi tipe di dalam user itu harusnya enumerator, dan itu mungkin kesalahan di tempat kami juga, karena di sana tidak langsung diklik saja gitu. Jadi karena mungkin salah dengar, jadi ada enumerator, numerator, enumerator 1, 2, 3 sampai 100 itu membuat tidak bisa masuk, karena memang kata kuncinya itu hanya enumerator, ya. Kemudian ada yang enumerator, numerator, unumerator. Jadi ini yang kemudian langsung diselesaikan, ya. Jadi kemarin jam 11 siang itu urusan salah ketik sudah diselesaikan, dan kemudian sedang diinputkan, ya. Jadi ada 900 sekian ribu, ya, user yang sedang diinputkan ulang karena ada kesalahan-kesalahan itu, ya. Nah, karena itu kemudian sampai pagi ini saya cek di tim itu masih dalam penginputan. Nanti kita bisa cek mana saja yang sudah terinput sehingga sudah bisa masuk gitu ya. Untuk yang dari provinsi, kabupaten, kemudian kecamatan itu sudah hampir selesai, ya. Tapi artinya karena banyak kesalahan itu, nanti semua yang ada di WA yang dikirim ke Sapa Desa itu segera dibereskan pagi hari ini. Kemudian untuk masuk ke dalam aplikasi ini, ya, di dalam klub ada yang menanyakan kemarin, ya, bagaimana, apakah ada template yang berubah? Template yang berubah ini mengikuti perkembangan dari WA. Jadi yang dilihat di situ misalnya ini ada 6 kolom. Jadi ada 6 kolom. Di situ ada nomor HP seperti biasa sebagai passwordnya, KTP, ya, NIK ini sebetulnya, ya. NIK. Bentar, ada yang telepon nanti mengganggu lagi. NIK ini untuk username, ya. Kemudian alamat, kemudian tipe user, ya, tipe user. Ini untuk tipe 8 itu artinya pendata, ya. Sebetulnya Gus Menteri sudah menyampaikan kita gunakan bahasa yang mudah, yaitu pendata, ya. Kemudian tapi tim IT memang waktu itu menggunakan kata enumerator, ya. Jadi itu yang kemudian tadi jadi masalah itu. Kemudian nomor 7 itu adalah admin desa, ya. Jadi tipe 7 admin desa, kemudian tipe 6 admin kecamatan, yaitu para pendamping lokal desa dan pendamping desa. Kemudian tipe 5 itu TA di kabupaten, ya. Kemudian tipe 4 adalah TA di provinsi. Kemudian untuk yang tipe 5 dan 4 bisa sekaligus digunakan oleh dinas PMD di level kabupaten dan di level provinsi. Jadi bentuknya menjadi seperti ini. Itu user type. Kemudian wilayah. Wilayah ini
adalah wilayah sesuai dengan keputusan Mendagri yang terbaru, ya. Kecuali ada tambahan wilayah di lapangan, ya, yang di situ dibutuhkan tambahan, ya, maka bisa mengirim WA ke Sapa Desa 1, ya. Kemudian dari Sapa Desa 1 nanti akan ditambahkan wilayah-wilayah baru. Kemudian terakhir adalah namanya. Jadi template untuk memasukkan input ini seperti ini. Kemudian jika inputnya sangat banyak itu artinya lebih dari 5.000, ya, yang diinput sekaligus, itu akan dimasukkan oleh tim di Pusdatin, di Kementerian Desa, supaya bisa masuk sekaligus, terutama untuk yang pendata baru, ya, untuk pendata baru. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian kalau kita masuk ke dalamnya, ya, wilayah kenapa kemudian menjadi kode wilayah, itu memang juga sesuai dengan WA yang masuk, bahwa untuk memastikan itu wilayahnya, usulannya menggunakan kode wilayah, ya, kode wilayah. Kemudian untuk isi di dalamnya, ya, isi di dalam aplikasi tersebut bentuknya demikian, ya, isinya. Jadi sama seperti API SDGs, ada home, ada dashboard, ada isi kuesioner. Apa bedanya di situ, ya? Jadi bisa pengisian kuesioner, kemudian bisa melihat hasilnya, kemudian dari WA yang masuk bisa mengedit isinya, ya. Kemudian kalau sudah oke, tinggal bagian admin, ya, menyampaikan bahwa ini sudah oke, ya, sehingga pengisian dihentikan, gitu. Kemudian sesuai dengan arahan Gus Menteri, setelah semua selesai nanti sekitar bulan September itu akses diberikan sepenuhnya ke desa melalui PC, melalui komputer, ya. Jadi akses melalui Android sudah tidak digunakan nanti setelah September. Kemudian desa bisa memperbaiki secara berkelanjutan datanya di sini, ya. Mendownload secara berkelanjutan sehingga implementasi dari kedaulatan data desa itu memang benar-benar terwujud. Jadi di sini nanti ada isinya. Kemudian kalau ingin melihat dashboard, ini analisis deskriptif yang kemudian akan dikembangkan di akhir bulan ini selambatnya untuk penyusunan RKPDes. Karena pada saat ini draft untuk Peraturan Menteri Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022 itu sedang dalam proses, sudah di pertengahan, ya. Jadi Gus Menteri menargetkan selesai di bulan ini supaya bisa diundangkan di bulan Juli, ya. Sehingga tetap memenuhi pada periode yang sama untuk penyusunan RKPDes. Kemarin disampaikan oleh Kepala Dinas Rembang bahwa jika semuanya itu direncanakan setahun lebih awal, maka memudahkan baik untuk pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Nah, isinya seperti itu tadi yang kami sampaikan untuk import user, ya. Untuk import user tadi template-nya seperti yang tadi disampaikan, ya. Kemudian KTP sebagai username dan nomor HP sebagai password. Ini tipe usernya, ya, yaitu enumerator nomor 8, admin desa nomor 7, admin kecamatan nomor 6, admin kabupaten nomor 5, admin provinsi nomor 4, ya. Kolom wilayah ini langsung kelihatan ada di desa mana, atau di kalau itu pendamping atau dinas PMD kabupaten, maka wilayahnya kabupaten, pendamping dan kemudian camat misalnya itu wilayahnya kecamatan, ya. Kemudian yang provinsi, pendamping dan dinas PMD provinsi di wilayah provinsi. Nah, untuk bisa memudahkan kode wilayah, ya, maka sebentar lagi di dalam daily report akan disampaikan kode wilayah
desa di seluruh Indonesia sesuai dengan surat keputusan Mendagri yang terbaru. Jadi itu yang menunjukkan kode wilayah yang desa-desanya mendapatkan dana desa. Jadi nanti seluruh tenaga pendamping profesional sudah memiliki kode itu ya. Nanti beberapa menit setelah kita selesai ini, kemudian bisa mengisikan kode itu. Jadi seluruh pendamping di Indonesia, di desa-desa sampai di provinsi ya, dan pusat bisa melihat itu. Kemudian yang gagal upload nanti bisa kelihatan ya. Ini histori yang upload ini, yang mengupload ya. Jadi nanti yang gagal upload kelihatan. Nah, untuk bisa mencek kita saat ini, sebetulnya yang sudah bisa mengisi sudah mulai banyak, terutama dari Jawa Barat ini yang sebetulnya alasannya sederhana, tidak terlalu banyak kesalahan ketik itu saja yang membuat lebih bisa masuk ini. Jadi di Jawa Barat ini kalau kita lihat memang sangat banyak di sana. Tapi sudah sampai yang terakhir di Sulawesi Tengah itu, ya, di Sulawesi Tengah. Jadi seperti urutan yang biasa digunakan di Kementerian Dalam Negeri dan BPS itu dimulai dari Sumatera ke Jawa, kemudian ke Bali dan Nusa Tenggara. Itu kalau Sumatera kode depannya 1 dan 11 gitu, dan 2. Kemudian Jawa itu kode depannya itu 3 karena itu dia selalu muncul di bagian depan. Kemudian Bali Nusa Tenggara itu kode depannya 5 ya. Kemudian Kalimantan itu kode depannya 6. Kemudian Sulawesi kode depannya itu 7 ya. Kemudian Maluku. Kemudian yang terakhir adalah Papua, kode depannya 9 ya. Jadi ada 91 dan 92. Jadi kalau kita melihat di bagian akhir itu sudah sampai di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi ya, di Sulawesi Tenggara juga. Artinya sudah ke kode 7 ya. Yang Maluku dan Papua dalam proses untuk dimasukkan. Ada satu hal yang juga penting bahwa pengisian username dan password itu juga ternyata sering diubah oleh penginput, ya, sering diubah oleh penginput. Jadi kami sampaikan di reset ulang, username-nya adalah NIK dan password-nya itu adalah nomor HP, ya. Karena kemarin sudah banyak yang di reset dengan nama-nama yang mungkin supaya memudahkan diingat gitu, dan kemudian menggunakan nomor-nomor yang terlalu mudah ya untuk digunakan bersama-sama gitu. 1, 2, 3, 4 dan ada yang dibalik 5, 4, 3, 2 seperti itu. Jadi yang seperti itu sudah terreset menjadi nomor NIK dan kemudian passwordnya adalah HP ya. Kemudian di yang lainnya sama seperti yang sebelumnya, ini untuk menunya di sebelah kiri. Kemudian untuk penambahan desa, ini khusus di Kementerian Desa, itu pun khusus hanya di Pusdatin. Seperti kami sampaikan beberapa kali, supaya jelas kalau ada sampai perubahan, ya, itu yang bertanggung jawab adalah di Pusdatin. Kalau istilahnya Gus Menteri, tempat sampahnya, ya, terdakwanya itu harus jelas gitu. Ya, di sini itu yang makanya disampaikan bahwa super adminnya di Pusdatin yang akan memastikan kalau ada yang perubahan ada di sana. Kemudian pengisian kuesioner dari kuesioner desa sampai individu, ya, tidak ada yang berubah tentu saja isinya, ya. Perubahan baru akan dilakukan setelah bulan September, yaitu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh desa. Kalau ada kebutuhan tambahan informasi, maka bisa
ditambahkan di kuesioner. Seperti disampaikan kemarin, seluruh isi kuesioner khusus untuk desa, kalau desa sendiri sudah memiliki sistem informasinya sendiri, ya, maka tinggal nanti diimport dari servernya, sebetulnya dari database-nya di sistem informasi desa Kementerian Desa ini. Ya. Jadi ada kuesioner desa ya di sini. Ini kalau nanti Bapak Ibu melihat di dalamnya ketika mengisi itu langsung masuk ke desanya. Ini karena ada di admin maka bentuknya seperti ini. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat, ya, baik kerabat desa maupun tenaga pendamping profesional ini karena seperti biasa nanti masuk ini, tapi nanti tentu saja untuk pendata di lapangan tidak usah mengisinya, ya, karena ini sudah ada di dalamnya gitu. Kemudian foto balai desa, ya, tinggal dimasukkan, emailnya, web dan sebagainya. Kemudian status pemerintahan ini kalau ada tanda bintang itu berarti memang harus terisi. Ya. Ini ada permintaan dari beberapa Pemda ya yang menyampaikan ke Kementerian Desa bagaimana dengan kelurahan, ya, termasuk dari beberapa KL, kementerian dan lembaga yang ketika Gus Menteri menyampaikan kondisi terakhir, ya, existing terakhir dari data itu yang mengatakan membutuhkan juga untuk kelurahan, makanya disebut ada ini. Tidak semuanya ada, ya, tapi Gus Menteri menyampaikan ke depan itu harus lengkap, ya. Misalnya kelebun harus masuk, ya. Kemudian idiom-idiom atau istilah desa yang khas di masing-masing desa di Indonesia itu diminta dimasukkan, ya. Kita tentu saja di sini isinya desa kecuali hal tertentu, ya. Kemudian berapa jumlah RW dan RT. Ini perbedaannya adalah sesuai dengan WA yang masuk ini 3 huruf. Jadi kalau mengatakan RW 1 bukan seperti ini tapi 001. Kemudian RT juga sama menjadi misalnya RT 13 menjadi 013. Seperti biasa ada SK pendirian atau tidak gitu. Kemudian dituliskan kalau tidak ada, ya. Kemudian peta desa ada atau tidak. Kemudian luas wilayah desa, ya. Luas wilayah desa ini sebetulnya isinya nanti adalah akan lebih fix ketika sistem informasi desa dan SDGs desa ini sudah diisi petanya oleh BIG. Jadi BIG ada satu dukungan penuh, ya, yang disebut sebagai peta SDGs desa. Itu adalah peta BIG yang bisa langsung digunakan oleh seluruh desa di seluruh Indonesia gitu. Kemudian lokasi pulaunya, apakah dia di pulau yang sama di Bali gitu tadi kan, atau dia di pulau yang berbeda, ya. Misalnya di pulau yang berbeda. Kemudian lokasi terbanyaknya seperti apa, jumlah warga di lereng, contohnya desa Geni Langit ini, namanya saja sudah api di langit, ya, geni yang ada di langit. Misalnya di sini ada banyak warga yang di situ. Kemudian bagaimana kondisi kantor kepala desa, kita sudah mengetahui bahwa Gus Menteri menyampaikan peluang untuk pembangunan kantor, tapi harus punya datanya dulu, ya. Baru kemudian ada kebijakan mengenai hal ini, ya. Kemudian kantornya milik siapa? Desa-desa baru menyampaikan ke Gus Menteri belum memiliki lahan untuk mendirikan kantor. Kalau itu berarti bukan aset desa, ya. Kemudian lokasinya, apakah sudah di dalam desa atau masih di luar desa? Penyelenggaraan pemerintahan di mana, ya? Misalnya apakah tetap di kantor kepala desa? Jam kerjanya sudah ada jadwal kerja atau tidak? Koordinat lintang
ini sesuai yang ada ya. Misalnya kalau di Bali berarti sekitar lintangnya terutama di lintang selatannya lebih banyak ya. Kemudian Bali ada di wilayah barat ya. Ini wilayah timur, jadi di sini koordinat bujurnya pasti lebih banyak ke timur ya. Ketinggian lokasi ini seperti biasa, meskipun nanti ini juga akan terisi melalui peta dari BIG dan Google Earth Pro ya, karena di situ ada ketinggian ya, ada ketinggian yang bisa dilakukan. Luas hutan, kenapa ini penting? Karena secara internasional desa itu salah satu fungsi globalnya itu memang menjaga vegetasi dan konservasi ya. Jadi misalnya ada luas hutan, kemudian luas tanah pertanian ya, kemudian luas yang lainnya ya. Nah, ini ada fotonya, ini harus dimasukkan, jadi akan diberitahu kalau ada yang kurang ya. Ini kita coba dulu saja masukkan foto Bu Epi ke dalamnya. Ya, nanti kita hapus itu untuk desa ini sehingga internetnya mati lagi. Oke, kemudian ini ada kalau ada tambahan untuk masing-masing di berikutnya adalah perangkat desa ya. Seperti biasa saja ini, sama seperti sebelumnya ya. Di perangkat desa, kepala desa namanya siapa, kemudian laki-laki NIK-nya. Nah, untuk NIK sesuai dengan saran dari WA baik itu tenaga pendamping profesional kepala desa, sekdes seperti ketua Pokja, ini dipastikan bahwa NIK-nya itu 16 digit ya. Misalnya ada yang menulis lebih dari 16 digit ya. Nomor HP-nya perlu ada, kalau tidak ada ditulis 0 ya. Ini nomor HP. Nomor HP yang perlu dihubungi ya. Dan menjabat sejak kapan, misalnya ini kepala desa baru ya. Kalau sudah, kalau perlu ditambah untuk, nah ini ditambah lagi ya. Kemudian berikutnya ya, kalau yang belum terisi ya, maka akan diminta terisi. Kemudian nah, ini kan tambahannya tadi ya. Kemudian musyawarah desa ya. Musyawarah desa dibuka ya. Jadi kemarin juga disampaikan supaya kritiknya adalah kalau musyawarah desanya itu ternyata 1 bulan ada banyak, bagaimana gitu. Kemudian unsur yang hadir ini yang penting, unsur hadirnya ini sangat mirip dengan DRP. Kalau lainnya itu misalnya ada golongan miskin, kemudian yang sekarang draft musyawarah desa sedang disusun, sudah dipraktekkan di Jombang waktu tim musyawarah ke sana, misalnya ada perempuan kepala keluarga dan sebagainya. Sama seperti lainnya. Kemudian dari situ ya, ini semuanya harus kita isi sampai selesai ini. Kemudian regulasinya ini
harus peraturan tentang advokasi pekerja migran ya. Kemudian itu bentuknya Perkades ya, dengan nomor misalnya seperti ini. Kemudian bulan dikeluarkannya baru saja misalnya. Dan kemudian tahunnya 2021. LKPdes, oh tadi kelupaan. Oke. Kemudian APBDes ya, APBDes diisi semua. Gitu sampai selesai ya, sampai selesai seperti itu. Kemudian ini tidak mau keluar kalau kita nggak mengisi sesuai permintaan dari WA supaya tidak ada data yang kelewat ya. Kemarin dari Klaten yang menyampaikan ini tidak boleh ada yang kelewat ya. Kita coba isi, mohon maaf ini, karena kalau enggak mau jalan terus nanti. Dari database yang ada itu, ini sering jumlahnya masih ada yang belum klop ya. Jadi tim database sedang membereskan itu supaya jumlah anggaran pengeluaran dan pendapatannya sesuai jumlah yang ada di bawahnya. Gitu, ya. Kemudian aset ya, berapa hektar bisa ditambahkan, kita teruskan saja. Kemudian PC ini digunakan, internetnya berfungsi, kecepatannya tinggi ya. Kemudian ada warga yang belum merekam, ini yang belum merekam versi level desa ya. Yang sebetulnya nanti ketika pertanyaan kepada individu itu akan kelihatan ya. Ini adalah pelayanan versi desa karena yang mengisi data ini adalah pemerintah desa yang kemudian nanti bisa di cross check dengan bagaimana pandangan dari warganya. Ya. Jumlah petugas statistik ini dipastikan oleh Gus Menteri setidaknya 1-3 di desa untuk ke depan yang memang tugas utamanya adalah untuk keberlanjutan data SDG desa ya. Sehingga ini sekarang jadi ada ya. Kemudian digunakan apa tidak. Kemudian nama pendamping ya. Kemarin di Cianjur Kang Uus laki-laki, nomor HP pendamping. Kemudian status desa terakhir ya. Itu mudah dilihat di web IDM. Kerjasama desa ini dituliskan saja, misalnya begitu. Ini dengan swasta, ya. Tahun berakhirnya misalnya, saya kira ini pendamping dan Pokja relawan sudah bisa melakukan ini, ya. Ini karena sudah biasa, ini harus segera kita bereskan supaya bisa mengetahui hasilnya. Ya. Kemudian bagaimana hal itu akan diubah gitu ya. Ini kalau belum punya BUMDes, ya, unit usaha berarti tidak ada. Transportasi, semua yang ada bintang itu berarti harus diisi. Ya. Misalnya ke tempat kantor kecamatan menggunakan perahu dengan biaya 10.000. Ya. Jumlah pengadaan barang dan jasa di dalam APBDes terakhir, misalnya sampai 35, kemudian yang dipublikasikan itu seluruhnya. Ya. Kemudian posyandu, ini penting
apalagi ke depan Posyandu ingin dikembangkan betul-betul pelayanan terpadu. Jadi pelayanan dari masyarakat terhadap masyarakat yang lain, pendukung dari pemerintah desa, ya, relawan, betul-betul akan bentuknya pelayanan yang sangat terpadu. Ya. Kemudian hutan konservasi, ya, ada. Ini kenapa harus diisi? Karena ini bagian dari indikator yang ada di SDGs desa. Ya. Apakah ada peningkatan satwa terancam punah dan sebagainya. Ya. Ini semua pertanyaan yang kalau memang tidak ada, ya kita isi 0. Ya. Masih ada yang salah, berarti dalam pengisian. Ya. Kita harus isi ulang. Tapi di dalamnya itu nanti akan muncul data. Ini karena tadi masih ada yang belum terisi, kita harus isi ulang. Di dalamnya nanti datanya akan muncul di sini. Sorry, ini ada yang menelpon pas kita sedang pas kita sedang menyimpan pas sedang ditelepon jadinya tadi jadi tidak tersimpan itu. Tapi semuanya akan tersimpan di sini, ya. Jadi kalau sudah ada datanya, maka semuanya akan terbaca dan kemudian akan tampil di bawah sini, dan sesuai dengan WA yang masuk, semua yang tampil di sini oleh admin desa bisa diedit, ya. Termasuk oleh enumerator, oleh pendata, ya, oleh pendata. Sehingga bagus sekali yang sudah dipraktekkan di banyak lokasi, ya. Kemarin di Wonogiri, Mesuji, Pasaman, Rembang, kemudian di Jombang, bahwa selalu ada pengisian bersama, gitu. Dan itu bagus karena memang ini basisnya adalah hard copy yang diisi bersama-sama. Langsung kelihatan kalau ada kesalahan, langsung diedit untuk seluruh jenis pertanyaan di kuesioner. Ya. Jadi tidak hanya diedit 1-2 saja, tapi seluruh jenis pertanyaan bisa diedit dan disimpan kembali. Gitu. Jadi itu dibuat supaya persis sama dengan WA-WA yang masuk yang dibutuhkan, ya. Dan dari situ kemudian muncul ide-ide untuk perkembangan dari aplikasi ini, ya. Tadi yang tidak ada perubahan di dalam penyusunan di dalamnya, cuman tadi yang kami sampaikan bahwa untuk nomor RT dan RW itu adalah tiga nomor. Kemudian untuk NIK itu 16 digit, ya, 16 digit. Jadi NIK-nya 16 digit. Bagaimana dengan KK NIK yang mungkin lama, masih lama, yang tidak sampai 16, ya. Ya berarti depannya saja ditambah 0. Kalau misalnya masih ada yang NIK-nya itu NIK 14 digit gitu, maka depannya 00, ya. Baru kemudian ditaruh angka NIK-nya seperti itu. Kemudian kalau NIK-nya memang masih belum ada, seperti biasa ditulis saja. Cuman bukan 1, 2, 3, tapi satunya misalnya 16 kali, kemudian 2-nya 16 kali, begitu. Jadi kenapa dibuat seperti itu? Karena ada permintaan dari desa, ya, supaya bisa digunakan langsung. Ya. Karena kalau nanti bisa ada yang salah, tidak bisa langsung klop dengan lainnya. Ya. Jadi
ada yang menyampaikan, ini dari Jawa Timur, menyampaikan bahwa bisa enggak selama ini kalau ada perubahan kependudukan, ya, itu menyampaikannya surat. Ya. Apakah bisa langsung dari SDGs desa itu? Kalau kita sudah setuju, maka kemudian menyampaikan tidak lagi per surat gitu, tapi menyampaikannya itu menyampaikannya langsung dari aplikasi ke aplikasi. Ya. Ini tanggal lahirnya sudah dibuat seperti ini sesuai dengan WA yang masuk gitu. Usianya berarti sekitar mungkin ya masih belum menikah. Ya. Ini kalau kemarin juga ada yang menyampaikan dari Bali tidak ada Hindu, ya. Kemudian dicek oleh Gus Menteri sebetulnya ada. Jadi mungkin perlu dicek juga seandainya di dalam misalnya di dalam apa namanya itu hard copy kuesioner ada yang ketinggalan misalnya gitu. Warga negara Indonesia, nomor HP, WhatsApp seperti itu, apakah aktif, kecepatan misalnya tidak aktif, kecepatan akses internet lambat misalnya. Ya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kalau nomor KK dan NIK-nya itu tidak 16 digit, ya, maka akan muncul seperti ini. Ya. Ini sesuai dengan WA yang masuk yang mengharapkan ada kontrol terhadap penulisan nomor KK dan nomor NIK sehingga memudahkan bagi desa untuk selanjutnya melakukan. Nah, seperti ini tadi langsung selesai. Jadi kontrol-kontrol baru termasuk ini tidak bekerja, ya. Tidak bekerja. Kemudian hasilnya ini ya apa tidak, ya. Untuk memudahkan pendata itu cukup melihat yang kena, ya, yang kena. Tahun lalu saya kena TBC paru-paru, sehingga tidak usah klik semua. Yang tidak kena otomatis menjadi tidak gitu. Kemudian berapa kali fasilitas, ya. Ini Badan Kebijakan Fiskal dari Kementerian Keuangan minggu ini itu mengundang Kementerian Desa untuk mempresentasikan apa yang disebut oleh ekonomi itu demand, ya. Jadi kebutuhan dari desa. Selama ini yang kita ketahui adalah supply. Kita mengetahui jumlah rumah sakit, tapi tidak diketahui jumlah warga desa yang mendatangi rumah sakit, ya. Jumlah yang mendatangi itulah yang kemudian disebut untuk pertama kalinya kita memiliki data demand, data permintaan dari warga, ya, dari warga desa. Jadi di sini perlu diisi, kalau enggak berarti kalau enggak ke sana berarti 0 gitu, ya. Dan ini akan memudahkan berapa kamar yang perlu ada dan sebagainya gitu. Jadi ada satu BUMDes di Nusa Tenggara Timur yang melakukan pendataan sangat detail sampai ke merek dari kebutuhan-kebutuhan warga gitu. Jadi kalau kebutuhan kopi perlu sukanya merek yang ini seperti itu. Nah, itu kemudian menjadikan ide dari Gus Menteri, disampaikan berkali-kali di dalam rapat, bisa nggak kita punya seperti itu, sehingga akan memudahkan pemerintah daerah sampai pusat itu untuk melayani desa. Gitu. Ya, seperti itu. Ini juga sama, kalau memang satu disebutkan seperti itu. Ya. Jadi intinya tidak ada perubahan di dalam pengisian kecuali beberapa usulan yang masuk tentang apa yang harus
dikontrol di dalamnya. Misalnya tadi tentang nomor RT dan nomor RW menjadi 3 angka, ya. Kemudian tentang bagaimana untuk mengisi dari nomor KK dan NIK dikontrol supaya 16 digit seperti itu, ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi begitu Gus Koco, kerabat desa, tenaga pendamping profesional. Posisinya saat ini aplikasi sudah siap, kemudian username, ya. Ini ada meskipun ini di rumah masing-masing, ya, karena di tempat kami harus bekerja di rumah, kecuali beberapa orang yang tetap harus di kantor, termasuk nanti jam 1 menyiapkan akademi desa dari Gus Menteri, ya. Yang lain ada di rumah tapi semuanya bekerja, terutama memasukkan user. Ada bagian tim data yang melakukan cleaning terhadap user, dan ada yang kedua tim yang memasukkan. Jadi totalnya itu di Pusdatin itu sekitar 130 orang, ya. Yang 30 itu mengurusi aplikasi sepenuhnya, tidak diganggu, ya. Itulah sebabnya seluruh WA dan sebagainya itu diletakkan ke Sapa Desa dan ke pimpinan, gitu, supaya stafnya tidak terganggu dengan bekerja. Sekitar 50 untuk penginput dan 50 lagi untuk cleaning data. Gitu. Tapi yang 50 cleaning data ini hampir separuhnya harus istirahat, itu hasil dari rapid test. Gitu. Begitu, Gus Koco. Oke, Gus, mungkin pertanyaan yang paling banyak ini tentang username, password. Kalau tadi disampaikan kan username menggunakan KTP, passwordnya menggunakan nomor handphone, sementara beberapa mencoba masuk dengan menggunakan username, password sesuai yang disampaikan, itu mereka tertolak. Ataukah ada memang belum migrasi data itu belum kelar, atau mungkin ada aturan baru nih, Mama, yang seperti disampaikan di chat ini, nomor handphonenya angka di depan nolnya nol di depannya dihilangkan, namanya seperti itu. Itu mungkin yang paling krusial, Gus. Ya, jadi tidak ada alasan lain kecuali usernya belum clean untuk masuk, itu saja, ya. Jadi tidak tetap itu, kecuali yang sudah mengubah. Karena dulu kan ada yang penginputnya kan memang boleh dari dari pendamping, ya, di PLD dan PD, ya, sampai ke pendamping, ya, 2 hal itu sampai kabupaten. Itu yang mungkin permintaan dari desa itu username passwordnya itu dimudahkan, gitu. Nah, saat ini username passwordnya memang tinggal NIK dan nomor HP, ya. Tujuannya memang berarti udah di reset semua, ya. Di reset artinya hanya menggunakan nick dan nomor handphone. Iya, iya. Nomor handphone pakai angka kosongnya atau enggak? Kosong di depan dipakai? Ya, kemarin juga ternyata banyak yang enggak pakai kosong di depan, gitu. Jadi sudah ditambahkan semuanya pakai angka kosong di depan, gitu. Jadi 0811 056 sekian, gitu. Ya. Seperti itu. Oke. Ya. Artinya kalau ketika ini, ya, kalau sampai ketika ada yang belum bisa masuk, itu mungkin secara proses di server untuk migrasi datanya belum selesai atau bagaimana? Ya, jadi tadi jam 5:30, yaitu sekitar 500.000 sedang dimasukkan tadi laporannya itu. Saya cek belum ada di situ, berarti masih karena itu harus langsung server ini. Servernya sedang dikoneksikan ke luar kantor. Biasanya tim itu mengerjakan sebagian besar di kantor itu. Ini karena kebijakan dari eselon 1 kami supaya bekerja di rumah dulu, begitu. Maka ini sedang itu. Jadi seperti itu, Gus Koco.
Kemudian ada pertanyaan juga yang menggunakan HP bagaimana? Sebetulnya intinya di sini kan ada internet, jadi menggunakan HP atau komputer bisa saja. Cuman nggak usah menggunakan, kalau dulu karena Android maka harus menggunakan emulator Android, kalau ini langsung dari aplikasinya. Apakah akan supaya mudah misalnya, ini ada pertanyaan supaya mudah, apakah boleh mengirimkan kembali datanya ya untuk kemudian dimasukkan dengan template baru tadi ya. Ya boleh juga itu Gus Koco. Jadi kami sampaikan tim untuk input data sampai hari Sabtu kemarin itu kalau melihat dari email pusdatin@kemendesa.go.id itu sudah tidak ada lagi permintaan untuk input user ya. Permintaannya beralih ke WA gitu. Jadi nggak apa-apa kalau mau mengirim melalui email pusdatin@kemendesa.go.id atau melalui WA tidak masalah ya. Dengan template seperti tadi Gus Koco yang bisa nanti mengulang sarapan SD. Yang 6 kolom tadi ya? Ya, benar. Ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi yang namanya aplikasi, seperti kami sampaikan yang kemarin basisnya huruf. Jadi salah ketik huruf 1 saja, memang kemudian akan ditolak gitu. Kalau yang saat ini sesuai dengan WA yang masuk ini Mas, itu basisnya adalah angka ya, basisnya adalah angka. Jadi kalau belum bisa masuk tidak usah khawatir, itu disampaikan seperti biasa. Kalau pada mengirim WA itu kami harusnya masuk dengan nick ini, HP ini gitu. Kemudian lokasinya ini, karena lokasi itu juga berbasis kode wilayah dari Kementerian Dalam Negeri. Yang itu yang kita gunakan secara nasional gitu. Kecuali ada tambahan wilayah yang lain. Jadi semuanya akan dilayani Gus Koco. Itu satu hal yang bisa kami pastikan. Yang sudah terjadi seperti selama ini. Apalagi sudah ada tambahan pesan dan kebutuhan dari Pemda, kemudian dari Gus Menteri, dan sudah banyak juga WA dari Ketua Pokja, Pak Sekdes. Ini, mohon maaf ini. Semua WA-nya ditangani oleh tim kami. Gitu. Jadi tidak ada yang akan terlewat, Gus Koco. Itu yang bisa kami pastikan. Oke, mungkin kalau memungkinkan ada satu format Excel-nya tadi, yang 6 kolom itu nanti kita bisa share di klub sarapan SDGs, supaya teman-teman bisa membuat data format Excel-nya, kemudian bisa dikirimkan, mungkin bisa lebih mempercepat, membantu proses ketika mungkin user password-nya belum aktif. Itu satu. Yang kedua mungkin sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang kita pengen bedah, karena setiap isian itu kan memang perlu ada standarisasi, sedang, cepat, kayak tadi kecepatan internet cepat itu sebenarnya berapa ketika di speed test umpamanya, atau kemudian layak itu seperti apa dan seterusnya. Tapi karena waktu yang membatasi kita, saya pikir yang menjadi penting sekarang, yang menjadi kemendesakan adalah bagaimana tentang mengaktifkan username password-nya tadi, supaya kemudian bisa segera melakukan inputting data. User template sudah ada di share Zoom, nanti saya coba bantu juga, mungkin saya cek kita coba rapikan untuk kemudian kita share di semua grup. Tinggal nanti dikirim ke alamat email yang pusdatin@kemendesa.go.id atau SDGs Desa. Sama. Alamat emailnya pakai yang pusdatin atau yang di SDGs Desa? Bisa kita. Yang pusdatin, Gus. Yang SDGs itu alamat untuk berita-berita acara. Ya. Oke, berarti pusdatin@kemendesa.go.id.
teman-teman yang sudah ada di klub nanti akan saya bantu share, saya coba nanti cek dulu, kemudian mungkin kalau ada informasi tambahan saya tambahkan ketika di bawahnya. Saya pikir itu Gus, kita sudah di penghujung acara, udah pukul 7, karena Gus Ivan juga harus ada persiapan Ribon Akademi Desa kuliah online nanti siang, dan juga ada acara HDW juga kalau nggak salah kemarin. Semoga kerabat desa, pendamping desa profesional bisa mengikuti acara-acara edukasi yang dipersembahkan oleh teman-teman dari Kementerian Desa dan juga dari TV Desa. Saya pikir itu pertemuan kita mungkin tidak memuaskan, saya yakin, karena memang kita bukan alat pemuas, tetapi setidaknya ada bagian-bagian yang kita bisa bantukan untuk kemudian lebih memudahkan. Sampai di sini kita akan ketemu tiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, lupis kentul baris. Salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.